Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya, Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, banyak sekali petani porang yang mengeluhkan tentang kondisi cuaca ekstrim di saat ini. Nah, banyak sekali yang mengeluhkan. Bukan hanya petani porang yang ada di wilayah Jawa, tetapi justru mayoritas itu kebanyakan dari wilayah-wilayah yang sudah turun hujan sejak bulan 7, bulan 8, seperti daerah Sumatera contohnya. Banyak teman-teman, sahabat petani porang di sana itu mengeluhkan tentang kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Kenapa? Karena tanaman porangnya itu pada saat masa pertumbuhan dan porang ini dia masih muda, tetapi karena kondisi cuaca ekstrim, porangnya itu layu. Nah, porangnya layu. Nah, banyak yang seperti itu dan banyak yang berasumsi juga ini adalah menjadi faktor kegagalan salah satu faktor kegagalan berbudidaya tanaman porang. Nah, apakah asumsi ini benar? Kita akan coba membahas dan ini menurut opini saya, menurut pendapat saya ya. Jadi tanaman porang memang kita tidak memungkiri seperti di lahan kita sendiri. Ini kondisi di lahan kita saat ini, tanaman porang dia sudah tumbuh daun dan beberapa dia sudah tumbuh kuncup. Kenapa sudah tumbuh? Karena memang di wilayah kami itu sejak bulan 9 itu dia sudah turun hujan. Bulan 9 sudah turun hujan kurang lebih 2-3 minggu. Nah, karena tanaman porang ini sudah mengalami masa dormansi yang cukup lama, sejak bulan 4 sudah mengalami masa dormansi sampai bulan 9. Dalam waktu 5 bulan ini sudah cukup masa dormansinya. Dan ketika bulan 9 ini ada kelembapan di tanah, dia tumbuh. Nah, kemudian yang menjadi dilema adalah porang ini dia tumbuh kuncup, kemudian tumbuh daun. Nah, dia kondisi sekarang seperti ini, lalu ternyata cuacanya berubah. Dari cuacanya yang awalnya terjadi mendung hujan, sekarang menjadi cuaca panas yang ekstrim. Dan tidak bisa kita pungkiri, porang pun dia pertumbuhannya akan terhambat. Karena cuaca panas tadi ini terjadi tidak hanya 1-2 hari, tetapi sampai saat ini mungkin ini sudah sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu dia panas seperti ini. Dan kalau kita lihat tanahnya di lahan ini, dia tanahnya sudah mulai retak. Nah, ini. Lalu, apakah asumsi ini benar ya? Apakah asumsi faktor cuaca ekstrim ini yang akan menyebabkan kegagalan? Nah, ini tergantung untuk tanaman porang. Ini kalau menurut opini saya, menurut pendapat saya, jadi tanaman porang itu ketika cuaca ekstrim sekarang terjadi, itu dia sudah seperti apa? Apakah dia masih kuncup atau mungkin baru daun muda seperti ini baru bahkan belum mekar, atau mungkin dia saat ini sudah pada fase pembentukan katak. Nah, kalau saat ini dia pada fase mulai pembentukan katak, otomatis dia sudah mulai membentuk umbi yang baru. Nah, ketika membentuk umbi yang baru, umbi yang lama yang berada di bawah itu dia sudah tidak memiliki cadangan makanan dan umbi yang lama ini dia akan hancur. Dan ketika umbi muda ini sudah terbentuk, sebetulnya harusnya dia sudah proses pembesaran umbi baru, tetapi karena cuaca ekstrim, tanaman itu akan layu kemudian mati. Nah, itu bisa jadi itu yang akan menjadikan faktor kegagalan. Tetapi kalau saat ini dia baru kuncup atau baru seperti ini, misalkan ya, ini kita berpikirnya ke arah negatifnya dulu. Jika misalkan 1 bulan ke depan ini ternyata cuacanya memang betul-betul ekstrim. Nah, tanaman yang sudah kuncup ini dia akan kering. Tetapi dia belum sampai ke proses mekarnya daun. Nah, ketika dia belum sampai ke proses mekarnya daun, kemudian dia layu mati, itu menurut saya tidak masalah. Karena nanti setelah 1 bulan ke depan betul-betul terjadi musim hujan yang sesungguhnya, umbi yang lama dia masih bagus. Umbi yang lama masih menyimpan banyak cadangan makanan dan dia akan tumbuh tunas yang baru. Nah, itu. Tetapi kalau dia seperti daerah Sumatera ya misalkan,
Seperti daerah Sumatera saat ini sudah memulai proses pembentukan katak dan proses pembentukan umbi baru. Kemudian dia karena cuaca ekstrim dia mati, atau ya dia mati memang. Dia mati karena cuaca ekstrim seperti ini, kekurangan air dan terjadi penguapan secara terus-menerus dari dalam tanah, dia mati, maka itu bisa dikatakan dia dorman dini. Dia dorman dini atau dorman lebih awal sebelum waktunya. Maka pembentukan umbi ini tidak maksimal. Ya, meskipun memang sudah ada umbinya, tetapi jika seharusnya kalau dia ini maksimal masa hidupnya dia bisa 5 kilo, karena cuaca ekstrim kemudian dia dorman dini, bisa jadi umbi ini mungkin hanya 1 kilo atau mungkin hanya 1,5 kilo, seperti itu. Nah, lalu ini jika sudah terjadi seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, solusinya kalau sudah terjadi cuaca ekstrim seperti ini, yang pertama bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan pengairan. Ya, dengan melakukan pengairan sehingga kondisi tanah ini dia akan lembab lagi untuk dia memaksimalkan pertumbuhan tanaman porang. Nah, lalu bagaimana jika tidak ada air? Jika kita kesulitan air di lahan, bagaimana caranya? Nah, itu bisa dengan memberikan naungan. Ya, mungkin bisa jadi dengan memberikan paranet atau memberikan apa, yang penting dia radiasi matahari ini tidak sepanas ini. Jadi tidak sepanas ini, kita bisa menghambat radiasi matahari. Nah, itu untuk menjaga kelembapan tanah. Itu solusi yang kedua. Tetapi tetap karena tanahnya sudah kering, ya mau nggak mau kita kasih pengairan, tetapi dengan mungkin agak lebih lama, mungkin 1 minggu sekali. Itu sudah, mungkin saya rasa sudah cukup kalau kita bisa memberikan naungan. Nah, itu. Kemudian solusi yang ketiga itu adalah jangan mencabuti rumput. Ya, jadi kita menghambat laju penguapan air dari dalam tanah dengan membiarkan rumput ini tetap tumbuh. Jangan disiangi dulu, jangan dicabuti dulu untuk rumput atau gulmanya, karena dia akan menjaga kelembapan, dia akan mengurangi penguapan air dari dalam tanah. Nah, itu solusi yang ketiga menurut saya. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri tanaman apapun sebetulnya dia membutuhkan cahaya matahari dan membutuhkan air. Jadi ada 3. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua air, yang ketiga adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dia sudah cukup banyak di udara. Kemudian cahaya matahari ini kalau tanaman itu kekurangan cahaya matahari, dia akan terjadi etiolasi, artinya tanaman dia akan tumbuh terlalu tinggi dan dia justru tidak akan berkembang. Kemudian kalau panasnya itu terlalu tinggi, radiasi matahari terlalu tinggi, itu yang terjadi adalah penguapan air dari dalam tanah dan penguapan air dari daun dan dari batang. Nah, itu kalau cahaya matahari itu intensitasnya terlalu tinggi, radiasinya terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga adalah air tadi. Jadi air itu yang berperan penting. Tanaman itu dia membutuhkan air, semua tanaman membutuhkan air, dan porang membutuhkan air itu lebih banyak. Porang membutuhkan air lebih banyak daripada tanaman lain karena kandungan batang dan daunnya ini dia 80% adalah air, sehingga tanaman porang ini membutuhkan air yang cukup banyak. Kalau terjadi cuaca yang panas, ya kalau bisa kita memberikan air, ya kita lakukan pengairan. Itu lebih bagus. Sambil kita menunggu musim hujan yang sebenarnya dia betul-betul tiba. Nah, itu beberapa solusi tadi. Ya, semoga untuk petani porang dimanapun ya di wilayah Indonesia itu, semoga tidak sampai terjadi kegagalan panen di tahun ini, ya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Semoga
video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.